Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas segmen baru gue nih guys, yaitu segmen melawan mitos kayak gitu. Jadi pembahasan kali ini gue akan membahas apakah benar gitu kan, jika kita melewati tempat angker kita harus izin kepada penunggu di tempat angker tersebut kayak gitu kan. Contoh nih, contoh gue mau lewat ke desa B gitu kan. Nah di desa B ini terkenal angker geng, katanya banyak penunggunya kayak gitu. Malah bisa sakit gitu kan kalau gua masuk ke desa B tanpa izin. Izinnya seperti ini geng, yang biasa dilakukan nih kan. Izinnya adalah punten buyut atau penunggu desa ini saya mau izin kayak gitu geng. Apakah boleh gitu kan? Dan apakah ada efeknya kayak gitu? Sini gua akan bahas nih geng. Dan di sini gua akan bahas juga bukan berdasarkan opini gua pribadi geng, tapi gua berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW kayak gitu. Dalam Quran surat Al-Jin ayat berapa, ayat 5 kalau nggak 6. Ayatnya gue cantumin di sini sebelah kanan, bahwa ada sekelompok laki-laki nih geng yang melewati suatu daerah gitu kan dan meminta pertolongan sekelompok jin kayak gitu. Maksudnya minta izin kayak gitu lah. Minta tolong itu minta izin kayak gitu kan. Karena di situ ada keterangannya gitu kan. Ini menurut Al-Quran ya geng, gue hanya membacakan ulang kayak gitu. Nah, tapi para jin itu nggak bukannya menolong gitu kan, malah menjadikan manusia ini makin tersesat kayak gitu kan. Kenapa makin tersesat? Karena kalau kita takut nih geng ya, kalau kita takut itu para jin malah makin senang, malah mendekat. Sebaliknya nih kalau kita nggak takut, mereka malah menghindar gitu kan, kayak gitu geng. Nah sebenarnya kita nggak harus takut, nggak harus izin sama mereka geng. Yang harus kita lakukan adalah doa dan juga izin kepada yang punya, bukan yang nungguin kayak gitu geng. Jadi yang nunggu sama yang punya beda geng. Contoh nih, contoh gue misalkan punya teman gitu kan, teman gue itu punya kos-kosan. Nah gue mau lewat depan kos-kosannya nih, atau gue mau bikin acara lah dekat kos-kosannya gitu kan. Yang harus gue lakukan apa sih? Apakah gue harus izin gitu kan ke penunggu kos-kosan di situ? Karena kan kalau yang nungguin kan bukan berarti yang punya, ya enggak. Kalau yang punya ya pasti punya kuasa, tapi kalau yang nungguin enggak lah, nggak punya kuasa, karena mereka cuma nunggu doang. Bisa jadi kan satpamnya enggak, atau yang ngakos di situ orang lain gitu kan, tapi mereka bukan yang punya. Ya buat apa gitu kan gue izin sama mereka? Lebih baik gue izin dulu lah sama yang punya gitu kan, bukan yang nungguin, bukan kayak gitu, karena nggak ada efeknya lah kayak gitu kan. Sama seperti tadi tuh, gue izin ke desa B, gue izin gitu kan ke penunggu desa B tersebut, yang nggak ada efeknya lah, karena dia bukan siapa-siapa, ya enggak. Ya taruhlah misalkan beneran real di situ ada jinnya gitu kan, ada jin atau ada setannya lah. Ya emang kenapa gitu kalau gua nggak izin? Ini terkesan mendewakan gitu, menuhankan sih, bukan mendewakan malah, ya enggak. Ya kita sebaiknya berdoa aja lah, karena ada tuh kalau dalam Islam doa masuk WC gitu kan, doa berkendara gitu kan, doa ingin makan kayak gitu atau hendak makan kayak gitu. Doa itu apa sih tujuannya? Doa adalah perlindungan kayak gitu. Ibaratnya kita minta dilindungi, ya enggak. Ya bukan ibaratnya, emang kayak gitu sih gambarannya, maksud gue gambarannya ya kita tuh pengen dilindungi gitu loh, minta perlindungan kayak gitu. Contoh misalkan kita pengen naik mobil atau naik motor gitu, kita berlindung lah, supaya apa? Supaya kita nggak kecelakaan gitu. Kita pengen masuk ke tempat angker ya kita berdoa juga lah, doa keluar rumah, ya nggak, doa keluar rumah, baca ayat kursi juga. Kenapa ayat kursi? Karena ayat kursi adalah rajanya para ayat kayak gitu geng. Bahkan nih geng, sejarah ayat kursi nih gue kasih tahu lagi nih. Sebenarnya gue udah nyampe nih sih di video gue yang berjudul apa tuh, gue lupa, sejarah ayat kursi intinya lah, beberapa bulan yang lalu. Cuman gak apa-apa gue sampaikan lagi. Gue sampaikan lagi di video ini. Sejarah ayat kursi adalah ketika sahabat Nabi nih yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga menjaga gudang zakat kayak gitu kan, selama 3 malam gitu, 3 hari 3 malam kan. Dan setiap malam nih beliau itu didatangi sesosok anak kecil hitam geng, yang mencuri sebagian bahan makanan yang ada di gudang zakat tersebut geng. Karena kan biasanya gudang zakat itu kan isinya gini geng,
ada gandum, ada sayuran, ada kacang-kacangan kayak gitu. Pokoknya intinya makanan lah, makanan sama uang kayak gitu. Nah di situ dia, si anak kecil tadi itu, anak kecil hitam itu nyuri geng, nyuri beberapa makanan di situ. Dan ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dia itu ngomong kayak gini, geng. Tuan, saya mohon lepaskan saya, karena saya punya keluarga dan keluarga saya itu dari kalangan kalangan yang nggak mampu gitu, kalangan yang miskin lah kayak gitu. Nah, akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan dia lah, karena kan iba gitu kan, takut. Dan di malam yang kedua nih, geng, seperti itu lagi, geng. Dan Abu Hurairah pun melepaskannya lagi karena beliau kasihan kayak gitu. Dan besok paginya selama 2 malam ini Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah, geng. Dan Rasulullah bilang dia itu pendusta. Yaitu pendusta, dan nanti malam pun dia akan kembali lagi datang. Bener aja, geng, di malam yang ketiga datang lagi nih anak kecil hitam tadi tuh. Dan mencuri beberapa makanan yang ada di gudang zakat tersebut lagi nih. Dan pada saat itu Abu Hurairah nggak melepaskan dia nih. Dan bersamaan dengan itu dia pun memberitahu nih, geng, kepada Abu Hurairah bahwa Tuan, katanya. Dia tuh bilang nih ke Abu Hurairah nih, geng, Tuan, maukah saya beritahukan bacaan yang jika Anda itu membacanya, golongan bangsa jin itu pasti takut, geng. Pasti takut dan juga pasti menghindar kayak gitu. Bacaan tersebut adalah Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai selesai kayak gitu. Yaitu ayat 255, geng, di surat Al-Baqarah. Ketika itu juga Abu Hurairah melepaskan bocah kecil hitam tadi tuh, geng. Dan besoknya Abu Hurairah pun menceritakannya lagi nih kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata seperti ini, geng. Kamu tahu nggak? Semalam itu yang mendatangi kamu itu siapa? Dan Abu Hurairah pun menjawab, Rasulullah lebih tahu gitu kan. Dia itu adalah setan. Dan dia adalah pendusta, tetapi pada malam itu dia mengatakan hal yang jujur gitu, geng. Jadi nggak bohong lah pada saat malam itu doang gitu kan. Nah ini membuktikan bahwa udah ada perlindungan tersendiri ya nggak, kalau kita nih sebagai orang Islam dan meyakini gitu kan, kita udah ada tameng sendiri, udah ada senjata lah ya nggak. Itu tadi tuh doa keluar rumah, juga baca ayat kursi. Jadi nggak perlu tuh yang namanya izin atau minta minta perlindungan lah kepada selain Allah gitu, geng. Jujur gue pribadi sering banget nih ngedenger kata-kata di sekitaran gue nih, orang-orangnya nih, geng. Katanya kalau lu mau lewat ke sini nih lu harus izin dulu katanya. Di situ soalnya angker kayak gitu kan. Lu harus izin dulu lah, ini dulu lah. Bahkan ada juga sebagian nih, geng, yang ngasih sesajen, gila. Ngasih makanan di situ biar aman katanya. Padahal itu adalah pemborosan ya enggak? Ya kan kalau kita mau aman ya panggil aja satpam ya enggak? Panggil satpam, kita nyewa bodyguard ya enggak? Ya kalau lebih aman lagi tadi itu lebih aman dan lebih bisa. Ya kalau mau lebih aman lagi kita baca doa keluar rumah ya enggak? Dan juga baca ayat kursi tadi tuh. Dan juga itu pastinya simple ya enggak? Simple ya, dan pasti dijaga keamanannya gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya. Jadi nggak perlu tuh yang namanya izin-izin di tempat angker gitu kan. Itu hanyalah mitos belaka, geng, kayak gitu. Dan ini penjelasan ini, geng, ya, penjelasan ini bukan opini gue pribadi, sekali lagi gue bilang. Penjelasan ini gue terinspirasi dari hadis Nabi dan juga tadi tuh Quran surat Al-Baqarah ayat 255 dan juga sejarah ditemukannya ayat kursi kayak gitu, geng. Dan juga tadi itu ada di Quran surat Al-Jin. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.